Puji Tuhan, saudari. Selamat sore. Kita memasuki kelas penggembalaan dengan judul mengenai konsekrasi. Saudari, mari saya mengajak untuk kita sama-sama berdoa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Tuhan, kembali kami datang padamu, terbuka terhadap firman-Mu. Tuhan, bagaimana kami bisa menggembalakan setiap domba-domba yang Kau berikan kepada kami, membawa mereka, Tuhan, menjadi orang-orang Kristen, anak-anak-Mu Tuhan, orang yang mempersembahkan diri bagi Tuhan. Oh, membiarkan diri-Mu, oh Tuhan, mendapatkan seluruh diri mereka. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, sehingga mereka bisa dipakai oleh Engkau untuk melayani diri-Mu. Berkati kami semua yang melayani, berikan hikmat kepada kami, Tuhan, bagaimana kami bisa menyuplaikan, oh Tuhan, setiap kebenaran firman-Mu ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudari. Saya mengajak kita menyanyikan Kidung 339. Konsekrasi semua bagi Tuhan. Tuhan, Kau dapatkanku, biar aku jadi kudus. Waktuku dan umurku bagimu lah selalu. Kau bertajuk duri bagiku, tersalib menderita karenaku. Kini ku serahkan jiwa dan cinta, layani Kau semata. Dapat tangan kakiku, kerja tempuh jalan-Mu. Dapat mulut lidahku, siarkan firman budi-Mu. Kau bertajuk duri bagiku, tersalib menderita karenaku. Kini ku serahkan jiwa dan cinta, layani Kau semata. Dapat emas perakku, tak tersisa bagiku. Dapat bakat hikmatku, pakailah semau-Mu. Kau bertajuk duri bagiku, tersalib menderita karenaku. Kini ku serahkan jiwa dan cinta, layani Kau semata. Dapat tekad hatiku, bagimu semua minatku. Dapat cinta kasihku, bagimu lah selalu. Kau bertajuk duri bagiku, tersalib menderita karenaku. Kini ku serahkan jiwa dan cinta, layani Kau semata. Kau dapatkan segalaku, dengan Kau ku bersatu. Cinta pun layani-Mu, tenggelam di dalam-Mu. Kau bertajuk duri bagiku, tersalib menderita karenaku. Kini ku serahkan jiwa dan cinta, layan. Mari saya mengajak saudari kita memproklamirkan kidung ini. Bait 1 diproklamirkan oleh saudara, bait 2 saudari, bait 3 saudara, bait 4 saudari, bait 5 sama-sama. 1, 2, 3, saudara dulu. Tuhan, Kau dapatkanku, biar aku jadi kudus.
waktuku dan umurku bagimulah selalu. Saudari, dapat tangan kakiku, kerja tempuh jalanmu, dapat mulut lidahku, siarkan firman budimu. Saudara, dapat emas perakku, tak tersisa bagiku, dapat bakat hikmatku, pakailah semaumu. Saudari, dapat tekad hatiku, bagimulah semua minatku, dapat cinta kasihku, bagimulah selalu. Ayat 5 sama-sama, 1, 2, 3. Kau dapatkan segalaku, dengan kau ku bersatu, cinta pun layanimu, tenggelam di dalammu. Kurnya sama-sama, 1, 2, 3. Kau bertajuk duri bagiku, tersalib menderita karenaku, kini kuserahkan jiwa dan cinta, layani kau semata. Amin. Baik, saudari, mari kita nyanyikan kidung ini satu kali lagi. Tuhan, kau dapatkanku, biar aku jadi kudus. Waktuku dan umurku bagimulah selalu. Kau bertajuk duri bagiku, tersalib menderita karenaku. Kini ku serahkan jiwa dan cinta, layani kau semata. Dapat tangan kakiku, kerja tempuh jalanmu, dapat mulut lidahku, siarkan firman budimu. Kau bertajuk duri bagiku, tersalib menderita karenaku. Kini ku serahkan jiwa dan cinta, layani kau semata. Dapat emas perakku, tak tersisa bagiku, dapat bakat hikmatku, pakailah semaumu. Kau bertajuk duri bagiku, tersalib menderita karenaku. Kini ku serahkan jiwa dan cinta, layani kau semata. Dapat tekad hatiku, bagimu semua minatku, dapat cinta kasihku, bagimulah selalu. Kau bertajuk duri bagiku, tersalib menderita karenaku. Kini ku serahkan jiwa dan cinta, layani kau semata. Kau dapatkan segalaku, dengan kau ku bersatu, cinta pun layanimu, tenggelam di dalammu. Kau bertajuk duri bagiku, tersalib menderita karenaku. Kini ku serahkan jiwa dan cinta, layani kau semata. Amin. Puji Tuhan, saudari. Semoga melalui kidung ini ya, kita bisa mempersembahkan segala sesuatu yang kita miliki kepada Tuhan. Bagi Tuhan selalu, pakailah semaumu, bagimulah selalu. Nah, saudari, ya sore ini kita akan memasuki kelas penggembalaan, yaitu berita mengenai konsekrasi. Saudari, bagi kita orang-orang yang sudah percaya pada Tuhan, ya, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, konsekrasi adalah satu
reaksi positif ya bagi kita untuk melayani Tuhan terhadap keselamatan yang telah kita terima dari Tuhan. Dan karena kita telah menikmati keselamatan ini dengan gratis, saudari, ya, kita bisa mempersembahkan diri kita bagi Tuhan. Kita mengizinkan Tuhan mendapatkan diri kita bisa dipakai olehnya untuk melayani Tuhan. Atau ya Tuhan memberikan hak kepada kita untuk melayani Dia. Nah, saudari, karena itu dalam buku ini ya ada 5 hal mengenai konsekrasi. Pertama adalah dasar konsekrasi. Yang kedua adalah motivasi konsekrasi. Makna konsekrasi, tujuan konsekrasi, dan hasil konsekrasi. Lalu ada 2 yang ditambahkan. Lalu apa yang perlu dipersembahkan? Dan bagaimana kita mempersembahkan? Ya, kiranya melalui pelajaran ini, ya kita bisa membantu setiap domba-domba, ya setiap kontakan demi kontakan, juga bisa mempersembahkan diri mereka ya bagi Tuhan untuk melayani Tuhan. Pertama adalah mengenai dasar konsekrasi. Di dalam Wahyu pasal 5 ayat 9 sana dikatakan, mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima guluan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa, umat, dan bangsa. Di sana ada dikasih warna merah, yaitu dengan darahmu engkau telah membeli mereka. 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20, sana dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudari, 2 ayat ini menjadi satu dasar konsekrasi, bahwa kita telah ditebus, kita telah dibeli oleh Tuhan, dan kita bukan milik kita lagi. Kita adalah milik Tuhan. Kita adalah budak belian Tuhan. Tuhanlah yang berhak atas diri kita. Inilah yang mendasari ya kita bisa mengkonsekrasikan diri kita kepada Tuhan. Baik hidup kita maupun mati kita, ya sadar atau tidak sadar, saudari, kita adalah milik Tuhan. Jadi atas dasar inilah, saudari, kita mempersembahkan kepadanya bagi kepentingannya, bagi dirinya. Lalu yang kedua adalah motivasi konsekrasi. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 14-15. Di sana dikatakan, sebab kasih Kristus menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudari, motivasi kita, motivasi konsekrasi adalah bukan karena dorongan orang lain. Bukan karena kita ikut-ikutan. Oh, orang lain, teman kita mempersembahkan diri, ya kita mempersembahkan diri. Motivasi konsekrasi adalah karena kasih Kristus. Kasih Kristus yang menguasai kita. Kata menguasai di sini mengandung arti adalah menekan, ditekan dari berbagai sisi. Saudari, kasih ini ya menjenuhi kita, memenuhi kita.
Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, karena kasih yang begitu besar yang kita rasakan atas diri Tuhan, kita mempersembahkan diri kita. Saudari, ya, ketika kita berdoa kepada Tuhan, dan doa-doa itu, ya Tuhan memberikan satu perasaan yang kuat, ya, dirinya ditambahkan ke dalam kita. Pada saat itulah, saudari, kita dengan mudahnya mempersembahkan diri kita. Ya, sehingga kita tidak bisa tidak mempersembahkan diri kita kepadanya. Ya, semoga ini juga menjadi dasar kita, ya, memotivasi kita untuk kita bisa mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Ya, karena kita dijamah oleh kasih Tuhan. Yang ketiga adalah mengenai makna konsekrasi. Di dalam Roma pasal 12 ayat 1, di sana dikatakan, ya, sebagai kurban yang hidup, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Saudari, saat kita mempersembahkan diri kita mempersembahkan diri kita sebagai kurban yang hidup. Kita kudus, terpisah bagi Tuhan untuk dipakai olehnya. Sehingga kita diperkenan oleh Allah dan memuaskan keinginan hatinya. Yang keempat, tujuan konsekrasi adalah hidup kepada Tuhan. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 14 sampai 15 di sana dikatakan, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Hidup kepada Tuhan adalah kita satu dengan dirinya. Dia menjadi hayat kita, Dia menjadi persona kita, sehingga seluruh hidup kita, seluruh tindakan kita, saudari, selalu sejalan dengannya. Dan membiarkan Dia hidup melalui kita. Yang kedua adalah kita melayani Allah. Dikatakan di dalam Roma pasal 12:1, mempersembahkan tubuhmu, itulah ibadahmu yang sejati. Saudari, kita diberi hak istimewa oleh Tuhan untuk kita melayani Dia. Melayani berarti berbuat menurut kehendak-Nya. Kita wajib belajar untuk melayani Allah. Kita mempersembahkan tubuh kita justru untuk menjadi orang yang melayani Allah. Dan tiap-tiap orang melayani apa? Seorang dengan yang lain akan berbeda-beda. Ya, mungkin hanya berdoa, mendoakan orang demi orang. Mungkin Tuhan menyuruh kita untuk menjenguk orang. Ya, kita ada kapasitas itu, ya kita melayani Dia. Mengikuti apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Mungkin kita hanya bisa bermain gitar, ya kita melayani Dia. Jadi saudari, seumur hidup kita belajar melayani Dia. Lalu hasilnya apa? Dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 22 sampai 23. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang merdeka milik Tuhan. Demikian pula orang merdeka yang dipanggil Kristus adalah hamba-hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Ya saudari, ketika kita mempersembahkan diri kita, hasilnya adalah ya, kita tunduk pada kuasanya di dalam
segala hal yang Tuhan perintahkan bagi kita. Kita menjadi hamba Allah. Kita melayani Dia, bukan menjadi hamba manusia. Yang kedua adalah membiarkan Allah bekerja membentuk kita. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 10, di sana dikatakan, karena kita ini buatan atau pekerjaan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudari, kita adalah buatan Allah. Kita adalah bejana tanah liat yang dibentuk oleh tukang periuk. Dan Allah sedang membentuk kita dari hari ke hari. Ketika kita senantiasa mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, kita membiarkan Dia dengan leluasa membentuk kita. Sehingga kita menjadi bejana-bejana yang dipakai untuk maksud yang mulia. Dipakai untuk diri Allah. Yang ketiga adalah kita menjadi senjata-senjata kebenaran. Di dalam Roma pasal 6 ayat 13, di sana dikatakan, janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Saudari, kita tidak lagi, anggota-anggota tubuh kita tidak lagi menjadi senjata-senjata atau hamba dari dosa, tetapi kita menjadi senjata-senjata kebenaran. Tidak lagi dikuasai oleh dosa, tetapi kita dibawa ke dalam satu pengudusan. Kita mengalahkan dosa, kita mengalahkan Satan. Kita menjadi senjata-senjata kebenaran. Hasil dari konsekrasi juga kita menjadi bau-bau yang menyenangkan bagi Allah. Dalam Imamat pasal 1 ayat 9, di sana dikatakan, tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai kurban bakaran, sebagai kurban api-apian yang baunya menyenangkan Tuhan. Saudari, hasil dari kita mempersembahkan diri, ketika kurban itu ditaruh di atas mezbah, yang tersisa hanyalah sebuah abu. Di pandangan manusia, abu tidak berguna, tidak bisa dipakai apa-apa. Tetapi asap yang keluar membumbung tinggi ke atas menjadi bau-bau yang harum bagi diri Allah. Ketika kita mempersembahkan seluruh diri kita, seluruh yang kita miliki, mungkin masa muda kita, mungkin bagi orang lain, itu adalah pemborosan. Itu adalah satu yang tidak baik. Suatu pembodohan. Tetapi bagi Allah, itu adalah bau-bau yang menyenangkan baginya. Saudari, kiranya kita dengan benar-benar mutlak mempersembahkan diri kita, bukan untuk mendapat kemuliaan dari manusia, tetapi mendapat kemuliaan dari diri Allah. Apa yang kita persembahkan menjadi bau-bau yang menyenangkan bagi diri Allah.
kita juga memuliakan Allah. Di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudari, ya kita memuliakan diri Allah. Ya kita dipakai oleh dirinya, bukan berdasarkan diri kita sendiri, tapi berdasarkan dirinya, berdasarkan pimpinannya, berdasarkan rohnya. Saudari, ya kita menjadi orang yang memuliakan Allah. Lalu apa yang kita persembahkan adalah diri kita sendiri. Dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 5, mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Saudari, apa yang kita persembahkan? Yaitu diri kita sendiri. Seluruh diri kita curahkan kepada Tuhan. Masa yang terbaik kita, masa depan kita, masa muda kita persembahkan kepada Tuhan. Kita juga mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Kita bisa mempersembahkan mata kita. Tuhan menguduskan mata kita untuk melihat hal-hal yang baik, melihat manusia. Kita bisa memberitakan Injil. Dan juga perlu mempersembahkan telinga kita, tidak mendengarkan hal-hal yang lain, tidak mendengarkan gosip, tapi lebih banyak mendengarkan firman Allah. Kita juga mempersembahkan mulut kita, bukan untuk menghakimi, tetapi adalah untuk memberkati. Kita mempersembahkan seluruh tubuh kita, kaki kita untuk berjalan bersama dengan Allah. Tangan kita adalah untuk membagikan traktat, memberitakan kabar sukacita. Kita juga bisa mempersembahkan segala sesuatu, harta kita yang terbaik, seluruhnya. Mungkin keluarga kita, sanak famili kita, anak kita, istri kita persembahkan kepada Tuhan. Bagaimana mempersembahkan? Saudari, kita perlu dengan kerelaan hati. Bukan dengan paksaan, tapi berdasarkan jamahan dari Tuhan, berdasarkan kasih Tuhan, sehingga kita ada kerelaan hati untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Saudari, puji Tuhan, semoga ini menguatkan kita bersama-sama untuk menempuh hidup bersama dengan Tuhan, melalui kita mempersembahkan diri kita, mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan segala sesuatu yang kita miliki, yang kita punyai, dan kita mempersembahkan dengan kerelaan hati kita. Mari saudari, kita membaca bersama-sama. Berdasarkan rahmat dan kemurahan Allah, Allah demikian mengasihi kita, maka selayaknya lah kita mempersembahkan diri kita. Ini bukan permohonan, tetapi hal yang sewajarnya. Sudah sepatutnya. Konsekrasi bukanlah persoalan mau atau tidak. Kita bisa berkonsekrasi, berarti karunia Allah yang betapa besar. Kiranya kita tercelik bahwa bisa mendapatkan hak sebagai hamba Allah, itu merupakan kemuliaan yang paling besar dalam seumur hidup kita. Puji Tuhan. Mari saudari kita menyanyikan kembali kidung yang tadi kita nyanyikan.
Kita nyanyikan bait 5 saja. Kau dapatkan segalaku, dengan kau ku bersatu, cinta pun layanimu, tenggelam di dalammu, kau bertajuk duri bagiku, tersalib menderita karenaku, kini ku serahkan jiwa dan cinta, layani kau semata. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Amin.